seseorang yang putus asa, Kakang. Kalahkanmu. Pedang ini akan kujadikan senjatanya untuk mencari pendekar muda yang mengalahkanmu. Awal mula kisah, Sang Sudawirat diberitahu oleh seseorang, yang mana ia bersama dengan sang pengasuhnya Lokahita, Sang Dewi Durgandini pun, memberitahukan bahwasanya Nila Saroya sudah tidak ada lagi di dunia ini alias meninggalkan dunia ini. Karenanya ia menyerahkan akan pedang Nila Saroya kepada Sang Sudawirat untuk membunuh musuh yang telah membunuh ibunya, dan sambil menangis Dewi Durgandini bertekad untuk membuatnya menjadi pendekar hebat di bumi Jawa ini yang mana ia pun juga bersedia menjadi murid dari Sang Dewi Durgandini, untuk membalaskan dendamnya terhadap kematian dari ibunya yang ia sayangi yaitu adalah Dewi Nila Saroya. Biungmu mewariskan pedang ini untuk kamu, Sudawirat. Biung kemana, Nyai? Biungmu tewas dalam pertarungan yang gagah berani. Hah? Bibi. Sudawirat, sabar ya. Relakan Biung, Wirat. Sabar ya. Sudah, tenang, Wirat. Diam! Diam! Aku paling tidak tahan ada air mata di rumahku. Aku paling tidak tahan kalau mendengar anak menangis. Dari kecil, aku tidak pernah menangis. Setiap mau menangis, Bopo selalu menghajarku, memukuliku. Sudawirat, di depan kuburan biungmu aku telah bersumpah untuk mengangkatmu sebagai murid. Sekarang terserah kepadamu. Mau atau tidak? Aku ingin menjadikan kamu seorang pendekar yang perkasa. Untuk membalas kematian biungmu yang disebabkan oleh pendekar yang bernama Suliwa. Mau atau tidak kamu jadi muridku? Jawab, mau atau tidak? Mau, Nyai. Bagus, bagus. Terima kasih, Nyai. Anak pintar. Minum wedangnya dulu, Kakang. Kakang saya buatkan arem-arem dan tape ketan. Nanti siang Kakang mau dimasakan apa? Tantri, kamu tidak usah terlalu memikirkan saya. Karena Bongo... Di tempat lain, di tempat kerajaan Kalinggapura, Sang Suliwa dan Sang Dewi Galiana Tantri sedang bersantai berduaan, karenanya mereka terlena dengan suasana hening. Dan pada akhirnya keduanya pun sedang bermain cinta namun
tidak berani untuk melakukannya, hanya bercanda saja. Dalam mereka berdua rupanya ada seseorang yang mengintipnya yang bernama lengkap adalah Aditya. Ia pun marahnya bergejolak dengan melihat hal yang demikian tersebut. Hatinya merasa panas, dan lagi Sang Suliwa mengatakan sesuatu yang membuat hati dari Galyana Tantri marah dan kecewa, sehingga ia pun pergi dengan keadaan menangis dan akhirnya ia pun pergi dari sana. Oh, bisa meladeni semua keperluan saya. Daripada di rumah, saya tidak mengerjakan apa-apa, Kakang. Sudah ada pelayan yang melayani Bopo. Ayo. Bukan begitu. Saya tidak enak kalau nanti Aditya salah paham. Juga mungkin Galuh Parwati, kalau mereka sewaktu-waktu datang kemari. Biar saja. Galuh dan Aditya kan sudah tahu bahwa Kakang sudah saya anggap sebagai kakak sendiri. Jadi kalau mereka cemburu, ya salah sendiri. Mereka tidak akan cemburu kalau mereka ada di sini. Jadi, Kakang tidak suka kalau saya di sini. Bilang saja terus terang, Kakang. Tidak usah berbelit-belit. Tantri, maksud saya... Maksud saya baik, Kakang. Semua yang saya lakukan adalah ungkapan rasa terima kasih saya kepada Kakang yang telah menolong saya. Tantri. 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 Setelah Sang Dewi Galyana Tantri pergi dan di sana ia bertemu dengan Aditya, di alun-alun kota, kerajaan dari Kalinggapura, ia pun berlari dan menceritakan apa yang telah terjadi dengan Sang Aditya. Ia pun sangat-sangatlah tersiksa dengan hatinya dan pada akhirnya, Sang Aditya pun menyinggung perasaan dari Galyana Tantri. Ia pun sangat marah dan rupanya ia menyinggung perasaan dari sang wanita tersebut. Dan ia pun Sang Aditya juga marah dengan kelakuannya. Adu bacotan pun terjadi di antara keduanya sehingga mereka pun berpisah untuk sementara waktu, sambil menenangkan keadaan. Kenapa? Saya malah semakin betah tinggal di sini. Sangat bisa jadi. Siapapun akan menjadi betah kalau ada yang diharapkan. Ada yang dicintai, dan ada yang mencintai. Bicaramu seperti orang yang putus asa, Kakang. Apa Kakang tidak memiliki yang dicintai di sini? Ternyata ada yang dicintai saja tidak cukup. Kalau tidak ada yang mencintai, saya rasa itu lebih menyakitkan. Kakang sedang bicara tentang diri saya. Syukur kalau kamu menyadari. Saya tidak suka kalau Kakang menyindir-nyindir seperti itu. Bahasa langsung dan terang-terangan hanya cocok untuk anak kecil. Untuk orang yang cara berpikirnya masih sederhana. Kalau menurut saya, Apa? menyindir adalah bahasa dari orang yang tidak memiliki keberanian untuk bicara terus terang. Baik. Sekarang saya mau bicara secara terus terang. Saya mau tanya kamu, dan jawab juga dengan terus terang. Baik. Kamu benar-benar mencintai saya? Kakang, Jawab dengan tegas, Tantri. Saya tidak mau kamu jadikan sebagai tambul butuh. apa maksud Kakang? Sebenarnya kamu hanya mencintai Suliwa, bukan?
Tapi karena Suliwa telah memiliki kekasih, lalu kamu mencoba menipu dirimu sendiri dengan pura-pura mencintaiku. Sekarang kepergian Galuh dari Suliwa, kamu gunakan kembali untuk melampiaskan asmaramu. Cukup, Kakang, cukup. Cukup apa? Yang tidak pernah kamu sadari adalah bahwa kamu telah menyakiti hati orang lain. Kamu telah melecehkan saya, Tantri. Kamu telah merendahkan cinta saya. Dan tiba-tiba, saya merasa telah menjadi duri dalam hidupmu. Kakang! Saya tidak mau. Karena saya punya martabat. Untuk tidak perlu kamu perlakukan serendah itu. Kakang! Maafkan aku, Aditya. Aku memang mencintai Suliwa. Tapi aku juga mencintaimu. Kamu terlalu baik sebagai seorang lelaki. Itu dia, Kakang, menuju ke hutan. Kakang Aditya! Dan hari itu, Dewi Galyana Tantri pun memberitahukan kepada Sang Suliwa yang mana ia mengejar akan Aditya menuju ke hutan yang mana ia ingin pergi dari kerajaan tersebut dan akhirnya ia memanggil nama Aditya, sehingga Aditya asuh bacot dengan Suliwa dan Galyana Tantri yang sedang mengejarnya, sehingga pertarungan pun tidak terelakkan oleh keduanya dan dentingan dari senjata keduanya pun berbunyi. Pada akhirnya Suliwa mengeluarkan ajian tingkat tinggi yang bernama ajian Desenria Ungu, karenanya ia dapat menirukan akan jurus dari lawannya termasuk Aditya hingga ia dapat mengalahkannya. Oleh gadis-gadis cantik, termasuk perempuan ini, di belakangku dia masih tetap mencintaimu. Ternyata hatinya busuk. Aditya, saya tidak... Diam, Liwa. Saya tidak perlu omonganmu. Aku juga punya hak untuk bicara, Aditya. Sebab urusanmu dengan Tantri telah melibatkan aku. Hei, kita selesaikan masalah ini tidak dengan kata-kata. Kau menantangku, Aditya. Betapa kerdilnya pikiranmu. Aku tidak akan pernah berkelahi hanya karena wanita. Tidak pernah, ha? Sekarang kau bisa lengkapkan kepernahanmu. Ya! 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 Sudah hentikan! Liwa! Dia! Saya tidak mau kalian berkelahi karena saya. Maaf, Aditya. Aku harus menghentikan arah pukulan. Kepala dan dada.
Di tengah pertarungan itu ada seseorang wanita yang datang, ternyata itu adalah Dewi Galuh Parwati yang melerai pertarungan tersebut sehingga ia pun berbicara kepada mereka semuanya dan akhirnya Suliwa mengatakan apa adanya, kemudian akhirnya mereka pun mengerti dengan semua itu, perkataan dari Suliwa, yang mana Dewi Galuh Parwati pun menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya, dan akhirnya mereka pun berakuran karena sudah mengerti apa yang terjadi dengan percintaan segitiga di antara mereka. Hal ini membuat Aditya dan Dewi Galyana Tantri pun menjadi kekasih pada saat itu juga. Mereka pun berterima kasih kepada Sang Galuh Parwati. Kamu telah membuat Ditya cemburu. Karena kamu berusaha menggoda Kakang Liwah. Iya bukan? Ternyata kalian semua masih kekanak-kanakan. Kenapa Ditya? Kamu cemburu karena Tantri masih sering mendekati Suliwa? Mungkin karena kamu melihat Tantri sering datang ke rumahnya. Kemudian hatimu jadi panas. Iya bukan? Dan Kakang Liwah? Kakang merasa bangga karena ada gadis lain selain aku yang masih mencintai Kakang dan mengejar-gejar Kakang. Kemudian tanpa perasaan, membiarkan gadis yang sudah punya kekasih itu datang ke rumah Kakang. Tanpa peduli kekasihnya akan cemburu atau tidak. Iya bukan? Bukan. Aku tidak pernah merasa bangga untuk hal-hal seperti itu. Sejak kecil aku telah diajar untuk tidak menyakiti hati orang lain. Bisa saja aku mengusir Tantri dengan cara kasar atau halus. Tapi itu tidak akan pernah aku lakukan. Karena artinya aku akan menyakiti dia. Nah, sekarang semakin jelas persoalannya. Aditya cemburu buta. Karena Kakang Suliwa yang dicemburuinya tidak menaruh hati kepada Tantri. Sementara Tantri cinta buta. Karena tidak mau melihat kenyataan bahwa Kakang Suliwa hanya mencintai saya. Sementara Kakang Suliwa buta perasaan. Katanya tidak mau menyakiti hati Tantri. Tapi yang dilakukan menyakiti hati Aditya. Gombal semua! Ayo Salaman. Maafkan saya, Kakak. Saya tetap mencintaimu. Saya berjanji tidak akan pernah datang lagi ke rumah Kakang Liwah. Kamu tidak usah janji, Tantri. Saya memang akan meninggalkan Kalingapura. Besok saya akan menghadap Pangeran Danur untuk pamit. Liwah, mungkin saya rasa sayalah yang lebih pantas meninggalkan negeri ini. Karena jasamu sangat besar di sini. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan jasa Aditya. Ini hasil renungan saya waktu melakukan semedi. Saya akan mengabdi pada diri saya sendiri dan pada kebenaran yang saya yakini.